tugas UTS mengenai perencanaan komunikasi. Yang pertama, apa sih perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi adalah proses strategis untuk mengembangkan rencana yang efektif guna menyampaikan pesan kepada audiens yang ditargetkan. Kemudian apa sih pentingnya perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi tentunya sangat penting karena memberikan sejumlah manfaat kunci bagi organisasi atau individu yang berusaha mencapai tujuan tertentu melalui komunikasi yang efektif. Berikut beberapa alasan mengapa perencanaan komunikasi sangat penting. Yang pertama, tentunya karena adanya kejelasan tujuan. Yang kedua, adanya konsistensi pesan, efektivitas komunikasi, penggunaan sumber daya yang efisien, pengelolaan resiko, pengukuran dan evaluasi, adaptasi dan fleksibilitas, peningkatan citra dan reputasi, peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan fokus pada prioritas. Secara keseluruhan, perencanaan komunikasi yang baik memastikan bahwa semua terkoordinasi strategis dan mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap tujuan organisasinya. Kemudian, adanya kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi adalah seperangkat pedoman atau aturan yang diterapkan oleh organisasi untuk mengatur cara komunikasi dilakukan, baik secara internal maupun eksternal. Kebijakan ini membantu memastikan konsistensi, transparansi, dan efektivitas dalam komunikasi organisasi. Kemudian, adanya tujuan kebijakan komunikasi ini ya. Yang pertama tentunya menjelaskan tujuan utama dari kebijakan komunikasi seperti meningkatkan transparansi, menjaga reputasi, atau memastikan konsistensi. Yang selanjutnya ada sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi ini. Kebijakan komunikasi melibatkan berbagai sektor dalam organisasi untuk memastikan koordinasi dan efektivitas komunikasi. Sektor-sektor utama yang terlibat, yang pertama yakni ada manajemen puncak, kemudian departemen komunikasi dan PR, departemen pemasaran, departemen sumber daya manusia, departemen IT, atau yang mendukung infrastruktur teknologi untuk komunikasi dan memastikan keamanan informasi. Kemudian ada departemen hukum, departemen keuangan, operasional, pengembangan produk dan customer service, dan yang terakhir ada tim komunikasi krisis yang menangani situasi krisis dan memastikan respons yang cepat dan sesuai. Keterlibatan sektor-sektor ini memastikan komunikasi yang terkoordinasi, konsisten, dan efektif dalam mendukung tujuan organisasi. Kemudian ada tipe perencanaan komunikasi. Yang pertama tentunya ada komunikasi strategis yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Kegiatannya yakni seperti analisis situasi, identifikasi audiens, pengembangan pesan utama, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi operasional yang berfokus pada kegiatan sehari-hari ya. Kegiatannya seperti buletin, email, dan rapat internal. Kemudian ada komunikasi krisis, komunikasi pemasaran yang tentunya bagian promosi dan layanan. Kemudian komunikasi internal, ada juga komunikasi eksternal, komunikasi digital yang berfokus pada media sosial, pemasaran konten, atau email marketing. Kemudian ada komunikasi kebijakan publik, komunikasi acara, komunikasi perubahan yang berfokus pada perubahan atau mengelola resistensi aliran informasi yang jelas. Setiap tipe perencanaan komunikasi memiliki tujuan dan pendekatan spesifik untuk memastikan komunikasi yang efektif sesuai dengan konteksnya. Kemudian ada juga yang namanya dasar perencanaan strategi. Dasar perencanaan strategi ini salah satunya yakni ada analisis situasi,
kemudian menetapkan tujuan, identifikasi audiensnya, mengembangkan pesan, memilih strategi dan taktik, kemudian menyusun jadwal, mengalokasikan anggaran, pengukuran dan evaluasi, dan yang terakhir ada dokumentasi dan tinjauan tentunya. Kemudian, ciri visi apa saja sih yang harus dimiliki? Visi perencanaan komunikasi yang solid mencakup pemahaman yang mendalam tentang audiens target, tujuan komunikasi yang jelas, pesan yang efektif, saluran komunikasi yang tepat, serta metrik untuk mengevaluasi keberhasilan. Selanjutnya ada yang namanya operasional. Operasional perencanaan komunikasi melibatkan implementasi strategi yang telah ditetapkan, termasuk pengelolaan waktu, anggaran, sumber daya, dan tim yang terlibat. Ini mencakup produksi konten, distribusi melalui saluran yang tepat, monitoring, dan pengukuran kinerja. Selanjutnya ada teori pendekatan perencanaan komunikasi. Tentu teori pendekatan perencanaan komunikasi ini meliputi teori sistem, teori penyaringan, teori efek terbatas, teori agenda setting, dan teori uses and gratification. Yang pertama, teori sistem memandang komunikasi sebagai proses kompleks yang melibatkan elemen yang saling terkait. Yang kedua, yakni teori penyaringan. Pesan komunikasi bisa diinterpretasikan berbeda oleh penerima berdasarkan latar belakang dan nilai-nilai mereka. Selanjutnya, teori efek terbatas. Pesan komunikasi memiliki efek yang terbatas tergantung pada penerima dan pesannya. Selanjutnya, teori use and gratification, yakni mengamati bagaimana orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Kemudian ada hakikat perencanaan komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi adalah proses sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi komunikasi guna mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang audiens, penentuan pesan yang efektif, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, serta pengukuran kinerja untuk memastikan kesuksesan kampanye komunikasi. Masalah dalam perencanaan komunikasi. Tentunya masalah dalam perencanaan komunikasi ini meliputi kurangnya pemahaman audiens target, kemudian adanya kesenjangan antara tujuan dan strategi komunikasi. Selanjutnya, penggunaan saluran komunikasi yang tidak tepat, kurangnya pengukuran dan evaluasi, masalah etika dan komunikasi, dan yang terakhir, kurangnya koordinasi antara tim dan departemennya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.